Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait makalah yang sudah saya buat pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA, dengan judul Aliran Filsafat Pendidikan Islam, Perspektif Filsafat dan Aliran Utama Filsafat Pendidikan Barat. Pada makalah yang saya buat ini terdapat 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua yaitu pembahasan, dan bab yang ketiga yaitu penutup. Nah, yang ada di dalam bab 1 pendahuluan itu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan, yang ketiga tujuan, lalu yang keempat yaitu metodologi. Nah, di dalam makalah yang saya buat ini, saya menggunakan sumber utama yang digunakan dalam makalah ini yaitu buku Filsafat Pendidikan Islam menuju pembentukan karakter yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA. Ini bukunya. Buku yang saya punya ini cetakan tahun 2020 dan penerbitnya yaitu dari Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, Profesor Maragustam ini, beliau merupakan dosen dan guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau lahir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 1 Oktober 1959. Untuk riwayat pendidikan, S1 beliau di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Arab FIPK. Lalu melanjutkan S2 dan S3 juga di kampus yang sama, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk latar belakang dari makalah yang saya buat ini dengan judul Aliran Filsafat Pendidikan Islam, Perspektif Filsafat dan Aliran Utama Filsafat Pendidikan Barat, yaitu dalam proses pertumbuhannya, filsafat sebagai hasil pemikiran para ahli filsafat atau para filosof telah melahirkan berbagai macam pandangan. Nah, pandangan-pandangan para filosof ini ada kalanya bersifat saling menguatkan antara satu dengan yang lain, dan ada kalanya juga para filosof ini saling berlawanan atau berbeda pendapat, seperti itu. Nah, hal ini disebabkan oleh cara pendekatan yang digunakan itu berbeda antara filsuf satu dengan filsuf yang lain, walaupun objeknya itu sama. Jadi misal, filsuf satu itu memberikan sebuah gambaran tentang pulpen ini, lalu filsuf yang kedua memberikan gambaran juga tentang pulpen ini, tetapi hasil dari gambaran filsuf 1 dan filsuf 2 itu berbeda, padahal objeknya itu sama, yaitu pulpen, seperti itu. Nah, dari perbedaan cara pendekatan ini, maka kesimpulan yang dapat dihasilkan juga berbeda. Selain itu, faktor zaman dan pandangan hidup yang melatar belakangi mereka dan tempat di mana mereka hidup juga ikut mewarnai pemikiran tersebut. Nah, jadi salah satu faktor kenapa para filsuf ini bisa memiliki perbedaan pandangan, ya, yang selain karena dari cara pandang si filsuf ini juga dari latar belakang masing-masing filsuf dan tempat di mana mereka hidup pada zamannya itu. Misal filsuf A itu hidup pada tahun 1950-an, lalu si filsuf B ini lahir atau hidup pada tahun 1990-an. Nah, ini kan sudah jelas berbeda ya, berbeda dari zaman, terus dari perkembangan zamannya juga pasti juga berbeda gitu, terus trennya juga berbeda. Nah, itu mempengaruhi dari pemikiran si filsuf tersebut. Dalam sejarahnya, filsafat pendidikan itu telah melahirkan berbagai pandangan atau aliran. Hal ini dikarenakan pemikiran filsafat itu tidak pernah berhenti, maka keputusan atau kesimpulan yang diperoleh pun tidak pernah menghasilkan sebuah kesimpulan yang final. Jadi filsafat pendidikan ini tuh, pemikiran si filsafat ini sampai sekarang itu tidak pernah menghasilkan sebuah kesimpulan yang final.
seperti itu. Jadi terus berkembang seiring perkembangan zaman seperti itu. Oleh sebab itu dunia filsafat, termasuk di dalamnya filsafat pendidikan, seringkali pembahasannya hanya berkaitan pada permasalahan yang itu saja. Kalau tidak berbentuk persetujuan, ya penolakan dari kesimpulan yang sudah ada seperti itu. Proses pendidikan sebenarnya sudah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di bumi ini. Nah, proses pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam ini sudah dimulai atau sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Dari segi akal, menurut Al-Ghazali bahwa nilai suatu kepandaian itu diukur menurut nilai tempatnya. Misal tukang emas dengan tukang kulit. Nah, tukang emas ini memiliki kepandaian yang lebih tinggi dibanding si tukang kulit. Kenapa? Karena soal emas itu lebih mulia daripada kulit-kulitan bangkai hewan. Sedangkan dilihat dari segi dalil nakal, antara lain yaitu pada suatu hari Nabi SAW itu berpergian, lalu melihat ada 2 majelis. Nah, majelis yang pertama ini yaitu majelis yang di dalamnya terdapat suatu kaum yang sedang melakukan atau yang sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaruh harap kepadanya. Sedangkan majelis yang kedua yaitu majelis guru yang sedang memberi pelajaran kepada rakyat. Nah, jadi di sini ada 2 majelis ketika Nabi sedang melakukan bepergian seperti itu. Yang pertama yaitu ada majelis, di dalam satu majelis itu terdapat orang-orang yang sedang memanjatkan doa, yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam majelis itu orang-orang tersebut itu menaruh harap kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu terdapat majelis ilmu, di mana di situ terdapat seorang pendidik yang sedang memberikan pembelajaran kepada muridnya. Nah, di sini Rasulullah SAW berkata bahwa majelis yang pertama itu mereka mengajukan permintaan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah kabulkan itu permintaan orang-orang tersebut. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, maka doa-doa yang telah dipanjatkan tadi Allah tolak. Nah, sedangkan majelis yang kedua yaitu mereka yang mengajari manusia, dan aku dalam artian ini aku yaitu Rasulullah sesungguhnya diutus sebagai guru pula seperti itu. Dan kemudian pergilah Rasulullah ke majelis yang kedua, ke majelis ilmu yang tadi, dan Rasulullah duduk bersama dengan mereka. Lalu dalam riwayat lain Rasulullah SAW berkata, di atas khalifah-khalifahku lah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, siapakah khalifah-khalifah itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ialah mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa kepandaian mengajar itu menjadi nilai yang mulia, karena guru itu mengurus hati rohani manusia, dan manusia itu makhluk yang paling mulia di atas bumi ini. Dan hati serta rohani manusia adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia itu sendiri. Menurut Al-Ghazali, hal-hal yang harus dimiliki dari seorang pendidik dalam tugas profesionalnya itu ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu cinta kepada murid-muridnya dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Jadi seorang pendidik itu berperilaku atau memperlakukan, mentreatment si peserta didik ini seperti dia memperlakukan anaknya sendiri. Karena di sini menurut Imam Al-Ghazali bahwa pendidik itu memperlakukan muridnya atau peserta didiknya seperti anaknya sendiri, seperti itu. Jadi ketika pendidik memperlakukan peserta didiknya itu seperti anak sendiri, maka yang terjadi adalah saya peduli, terus melindungi, lalu tidak terjadi kekerasan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
pendidikan karena di situ terdapat cinta dan kasih sayang di dalamnya. Lalu poin yang kedua yaitu mencontoh dari gerak langkah Nabi SAW, yaitu segala sesuatu hanya untuk mencari keridhaan Allah dan taqarrub kepadanya. Lalu poin yang ketiga yaitu jangan malas menasehati peserta didik. Kemudian memperingatkan mereka dengan tujuan mencari ilmu, yaitu taqarrub kepada Allah, bukan untuk jabatan atau kemegahan. Nah, di dalam poin ketiga ini, ketika peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan atau melenceng dari jalurnya, atau misal peserta didik itu nakal gitu ya, bandel di sekolahan. Nah, sebagai pendidik itu jangan malas, terus jangan dibiarkan saja si peserta didik ini, karena bisa jadi peserta didik ini tidak tahu kalau hal yang dilakukannya itu adalah salah. Jadi kita memberitahu kalau ini itu salah, seperti itu. Dan kemudian kita sebagai pendidik itu memperingatkan mereka bahwa tujuan kita mencari ilmu itu taqarrub kepada Allah. Jadi bukan untuk sebuah atau sesuatu jabatan atau kemegahan, tetapi benar-benar hal itu tuh untuk sebagai media kita mendekatkan diri kepada Allah. Lalu poin yang keempat yaitu mengkritik peserta didik yang berperilaku tidak baik dengan sindiran, tidak secara terang-terangan dan mencaci maki, tetapi dengan cara kasih sayang. Jadi kita sebagai pendidik ketika ingin mengkritik atau menasehati atau memberitahu atau menghimbau atau memperingatkan peserta didik ini, jangan dengan cara mencaci maki atau dengan melakukan sindiran. Itu tidak diperbolehkan menurut Al-Ghazali. Jadi yang lebih baiknya itu dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, terus dengan tidak memberikan jadi tidak menasihati atau memarahinya itu di depan orang umum seperti itu, karena itu akan mempermalukan si peserta didik itu. Lalu poin yang kelima yaitu sebagai penanggung jawab suatu mata pelajaran, jangan menimbulkan ke dalam jiwa peserta didik rasa rasa antipati terhadap pelajaran lain. Jadi misalnya guru PAI itu menjelek-jelekan pelajaran bahasa di hadapan peserta didik, seperti itu tidak diperbolehkan. Lalu poin berikutnya yaitu ketika guru mengajar disesuaikan dengan kadar daya pemahaman peserta didik. Jadi pendidik itu juga harus pintar-pintar memposisikan dirinya. Misal pendidik itu mengajar anak SD kelas 1, ya jangan ketika mengajar itu jangan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, karena si peserta didik ini tidak akan paham, karena posisinya di sini peserta didik itu masih tergolong anak-anak. Jadi gunakanlah bahasa yang sederhana, bahasa yang ringan, sehingga peserta didik itu lebih mudah untuk memahami materi. Lalu bisa diselingi dengan ice breaking atau permainan ataupun yel-yel yang membuat situasi pembelajaran itu lebih menyenangkan, karena pada dasarnya anak-anak itu memang dunianya masih bermain, seperti itu. Lalu poin yang terakhir yaitu guru mengamalkan ilmunya, jangan sampai tingkah laku berlawanan dengan kata-katanya, karena ilmu itu ditanggapi dengan mata hati, sedangkan perbuatan ditanggapi dengan mata kepala. Jadi jangan omongan atau perkataan guru itu berlawanan dengan perilakunya. Misal guru itu berkata kalau kita anak yang lebih muda itu harus hormat terhadap yang lebih tua. Lalu ada peserta didik tiba-tiba melihat si guru ini berperilaku tidak baik kepada orang yang lebih tua, misal membentak atau memarahinya, seperti itu. Nah, itu kan otomatis berlawanan dengan apa yang sudah diajarkan si pendidik ini kepada peserta didiknya, seperti itu. Nah, Imam Al-Ghazali ini memandang pendidikan itu sebagai sarana atau media untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak yang lebih utama dan abadi. Seperti tujuan itulah yang paling penting dalam pendidikan. Jadi saya jelaskan lagi di awal bahwa aliran religius konservatif ini memang memandang ilmu itu dalam cakupan yang sempit, yaitu ya ilmu ini hanya
ditujukan atau bertujuan untuk kebermanfaatan di akhirat nanti, seperti itu. Jadi memang mengitarinya ya ilmu-ilmu yang bermanfaat di akhirat nanti aja, seperti itu. Lanjut kepada aliran yang kedua dari FPI, yaitu religius rasional. Nah, aliran religius rasional ini tokoh utamanya yaitu kelompok dari Ibnu Safa. Dari aliran ini terdapat 5 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu terma ilmu dalam Al-Quran dan Hadis mempunyai cakupan yang luas, yakni tidak hanya ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu sekuler umum. Lalu yang kedua yaitu memadukan antara sudut pandang keagamaan dengan sudut pandang kefilsafatan dalam menjabarkan konsep ilmu. Lalu kriteria yang ketiga yaitu semua ilmu pengetahuan didapat dengan muktasabah atau hasil perolehan dari aktivitas belajar, dan yang menjadi alat utamanya yaitu indera. Lalu kriteria yang keempat yaitu dasar pemikiran selain menggunakan Al-Quran, hadis, dan filsafat Islam, tetapi juga menggunakan filsafat Yunani. Lalu kriteria yang terakhir, dari sisi pola pemikiran selain menampilkan pemikiran yang spekulatif rasionalistik, juga memungkinkan menampilkan pemikiran yang spekulatif intuitif. Pendidikan Islam dalam pendekatan religius rasional ini merupakan pendidikan yang menyatukan jasmani dan rohani sebagai sebuah proses pembinaan dan bimbingan yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari peserta didik dengan memadukan zikir, fikir, dan amal soleh hingga terbentuk manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, moral, dan religius spiritual. Nah, konsep seperti ini perlu karena ketika melihat sejarah, faktanya peradaban Islam yang demikian dahsyat itu pernah terjadi ketika agama memposisikan pendidikan Islam ini dengan sangat percaya diri, bersikap terbuka terhadap sains dan filsafat, serta membiarkan para pemikirnya mencerna warisan daripada cendekiawan terdahulu, hingga kemudian mampu mengeksplorasi berbagai gagasan baru tanpa rasa takut dengan keimanan mereka terancam karena semangat tauhid yang menjadi motifnya. Jadi Islam itu pernah fakta peradaban Islam di sini itu pernah sedemikian dahsyatnya, itu pernah terjadi ketika pada saat itu agama itu memposisikan pendidikan Islam dengan sangat percaya diri, dengan bersikap terbuka. Lalu di sini bersikap terbukanya itu terhadap sains dan filsafat, serta membiarkan para pemikirnya itu mencerna, berpikir secara bebas, secara terbuka dari warisan para cendekiawan terdahulu, seperti itu. Lalu aliran religius rasional ini banyak membangun konsep-konsepnya itu berdasarkan dari pemikiran filsafat Yunani dan berusaha menyelaraskan antara pemikiran filsafat Yunani dengan pandangan-pandangan dasar dari orientasi keagamaan yang dijadikan sebagai pedomannya. Jadi aliran religius ini banyak mengambil dari pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Lalu tujuan menuntut ilmu menurut Ibnu Safa adalah untuk mengenal dirinya sendiri. Namun tujuan ini bukan sebagai tujuan akhir, akan tetapi merupakan sebagai tujuan perantara. Sedangkan tujuan akhir dari religius rasional ini adalah untuk peningkatan harta martabat manusia pada tingkatan yang suci agar dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan atau tujuan akhir dari religius rasional ini yaitu untuk mendapatkan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu menurut As-Safa ini bahwa pendidikan memposisikan strategi dalam pendidikan praktek. Menurut aliran religius rasional ini, pendidik itu disyaratkan memiliki kecerdasan, akhlakul karimah, hati yang tulus, tabiat yang lurus, pikiran yang jernih, menyukai ilmu, bertugas mencari kebenaran, dan tidak bersifat fanatik terhadap suatu aliran. Masuk kepada aliran yang ketiga, aliran yang terakhir dalam filsafat pendidikan Islam ini, yaitu pragmatis instrumental. Nah, pragmatis instrumental ini tokoh utamanya yaitu Ibnu Khaldun.
Di dalam pragmatis instrumental ini terdapat 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dengan tidak melepaskan diri dan tetap mempertimbangkan situasi konkret dinamika dalam masyarakat Muslim yang mengitarinya atau sosiologis di mana masyarakat itu tinggal. Lalu poin yang kedua yaitu konsep pendidikan Islam selalu memperhatikan kemanfaatan praktisnya. Lalu selanjutnya yaitu sisi wilayah jangkauannya itu selain pemikiran filsafat yang bersifat universal, keadaan dan zaman juga memungkinkan bersifat lokal yang khusus untuk tempat, keadaan, dan zaman tertentu. Nah, berdasarkan dari ketiga aliran filsafat pendidikan Islam perspektif filsafat yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada religius konservatif, religius rasional, dan pragmatis instrumental, saya dapat menarik kesimpulan bahwa aliran dari tiga aliran ini, yang pertama yaitu aliran religius konservatif itu lebih cenderung kepada bersikap murni keagamaan, dan aliran ini terlalu memandang ilmu itu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang. Secara jelas ilmu itu akan membawa manfaat di akhirat kelak. Jadi ilmu yang tidak membawa manfaat di akhirat kelak itu tidak dipelajari dan menurut aliran dari religius konservatif ini. Lalu yang kedua yaitu aliran religius rasional. Nah, aliran ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di akhirat, maka ilmu ini hanya akan menjadi bumerang bagi pemiliknya di akhirat nanti. Lalu aliran yang terakhir dalam FPI ini yaitu aliran pragmatis instrumental. Nah, aliran ini lebih berorientasi pada aplikasi praktis. Pengklasifikasian ilmu dalam aliran ini berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasar pada nilai substansialnya semata. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu aliran filsafat pendidikan Barat. Setelah tadi kita membahas aliran filsafat pendidikan Islam, di aliran filsafat pendidikan Barat ini terdapat 4 aliran. Di dalam saya sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ini. Yang pertama yaitu ada aliran progresivisme, yang kedua yaitu esensialisme, yang ketiga perennialisme, dan yang keempat rekonstruksionisme. Kita bahas dulu di aliran yang pertama, yaitu progresivisme. Aliran ini adalah suatu aliran pendidikan yang berkembang di awal abad ke-20 dan aliran ini lahir di Amerika. Ciri utama dari aliran ini adalah didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri dengan skill dan kekuatannya. Nah, biasanya aliran progresivisme ini dihubungkan dengan the liberal road to culture, yang maksudnya adalah pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat yang fleksibel, berani, toleransi, dan bersifat terbuka. Nah, sifat-sifat umum dari aliran progresivisme ini ada 2, jadi digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu sifat-sifat negatif, yang kedua yaitu sifat-sifat positif. Di sifat negatif ini atau negatif and diagnostik, dalam pengertiannya bahwa progresivisme menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk, sedangkan di sifat-sifat positifnya atau positif and diagnostik diartikan bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamnya dari manusia yang dimiliki sejak lahir atau man's natural powers untuk menghadapi dan mengatasi semua permasalahan hidupnya. Dalam aliran progresivisme ini, pendidikan itu bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik untuk sekedar diterima saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah melatih kemampuan berpikir dengan memberikan stimulus. Jadi di dalam aliran progresivisme ini, pendidik itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak hanya sekedar mengajar, menjelaskan, terus tidak memperdulikan si peserta didik ini paham atau tidak. Yang penting si pendidik ini saya sudah menyampaikan, sekedar ya sudah sekedar seperti itu. Tetapi di progresivisme ini lebih dari itu.
yaitu lebih melatih kemampuan berpikir dan memberikan stimulus seperti itu. Jadi memberikan stimulus-stimulus kepada peserta didik. Lalu aliran yang kedua yaitu esensialisme. Nah, ciri utama dari esensialisme ini menurut Imam Barnadib adalah pendidikan harus bersendikan atas nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Nah, ciri utama ini merupakan suatu gerakan dalam pendidikan yang memprotes terhadap pendidikan progresivisme. Jadi, aliran esensialisme ini tidak sejalan dengan aliran progresivisme. Justru aliran esensialisme ini memprotes dari pendidikan progresivisme ini. Hal ini terutama dalam memberikan dasar berpijak mengenai pendidikan yang penuh fleksibilitas, serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterikatan dengan doktrin tertentu. Nah, menurut esensialisme, pendidikan yang berpijak pada dasar pandangan itu mudah goyah dan menjadikan pendidikan itu kehilangan arah seperti itu. Jadi menurut aliran esensialisme ini, progresivisme yang memiliki pendapat atau memiliki keyakinan bahwa pendidikan itu bersifat fleksibel dan serba terbuka ini justru berbahaya menurut si esensialisme ini, karena dapat menjadikan pendidikan itu malah kehilangan arahnya. Nah, oleh karena itu esensialisme memandang bahwa pendidikan itu harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan bertahan lama, sehingga memberikan kestabilan dan arah yang lebih jelas seperti itu. Esensialisme ini didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian, serba ilmiah, dan materialistik. Nah, tujuan umum dari aliran esensialisme ini adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, Johann Amos Comenius ini yang merupakan salah satu tokoh dari esensialisme mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pada hakikatnya dunia ini dinamis dan bertujuan. Lanjut kepada aliran yang ketiga dari filsafat pendidikan barat, yaitu perennialisme. Nah, perennialisme ini melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman yang modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Nah, keadaan sekarang adalah zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Nah, untuk mengatasi krisis ini, aliran perennialisme itu beranggapan bahwa pendidikan itu harus didasari nilai-nilai kultural masa lampau, regressive root to culture, atau kembali pada kebudayaan masa lampau. Nah, proses mengembalikan keadaan manusia zaman modern kepada kebudayaan masa lampau ini terutama abad pertengahan di Eropa telah membuktikan keefektifan nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan. Nilai ini ternyata cukup ideal, tangguh, dan teruji keberhasilannya dalam kehidupan manusia. Jadi di dalam aliran perennialisme ini beranggapan bahwa kehidupan zaman modern ini itu telah menimbulkan banyak krisis di berbagai kehidupan umat manusia, dan perennialisme ini memiliki pandangan bahwa hal ini ingin kembali kepada nilai-nilai yang didasari pada kultural masa lampau, atau di sini yaitu regressive culture, yaitu kembali kepada kebudayaan masa lampau seperti itu. Dan di sini ada beberapa prinsip pendidikan perennialisme. Ada dua. Yang pertama yaitu menghendaki pendidikan kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan, karena jiwa abad pertengahan merupakan jiwa yang menuntun manusia hingga dapat dimengerti adanya tata kehidupan yang telah menentukan adanya prinsip-prinsip pertama yang mempunyai peranan sebagai sumber pegangan intelektual manusia dan yang dapat menjadi sarana untuk menentukan evidensi-evidensi diri sendiri. Jadi sesuai kepada pendapat perennialisme tadi bahwa menghendaki pendidikan kembali kepada jiwa yang menguasai abad pertengahan atau kembali kepada masa lampau seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Manusia harus menggunakannya untuk mengarahkan sifat bawaannya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir di dalam aliran filsafat pendidikan barat, yaitu aliran rekonstruksionisme. Nah, pada dasarnya rekonstruksionisme dengan perennialisme ini paham
sepaham dalam hal apa, yaitu dalam keinginan mengatasi krisis kehidupan modern. Jadi dalam hal ini perennialisme dan rekonstruksionisme itu memiliki satu prinsip yang sama. Nah, hanya saja jalan yang ditempuh untuk dalam hal ini berbeda antara perennialisme dan rekonstruksionisme. Jadi tujuannya sama, tetapi jalannya untuk menuju tujuan tersebut berbeda. Tetapi sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang tentang tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Nah, untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang dijelaskan ini, yaitu yang dianut oleh rekonstruksionisme, diperlukan adanya kerjasama antara semua bangsa. Jadi kerjasama dengan semua bangsa. Para penganut aliran rekonstruksionisme ini berkeyakinan bahwa bangsa-bangsa di dunia mempunyai hasrat yang sama, yaitu untuk menciptakan satu dunia baru dengan satu kebudayaan baru di bawah satu kedaulatan dunia dalam pengawasan mayoritas umat manusia. Jadi di dalam rekonstruksionisme ini diperlukan atau dibutuhkan adanya kerjasama dengan semua bangsa seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan dari aliran filsafat pendidikan barat tadi, yaitu ada 4 poin, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pandangan-pandangan dari aliran filsafat pendidikan ini jelas mengandung tujuan agar kehidupan manusia sesuai dengan kodratnya dapat dikembangkan melalui pendidikan yang menghormati nilai dan harkat manusianya. Nah, progresivisme memandang aliran yang gerakannya itu tidak jelas. Biasanya aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup yang liberal seperti fleksibel, terus toleran, dan open-minded. Nah, sedangkan aliran esensialisme memandang nilai-nilai kependidikan itu harus bertumpu pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan yang arahnya jelas. Lalu berikutnya yaitu aliran perennialisme. Dalam aliran filsafat ini berpegang pada nilai-nilai atau norma yang bersifat kekal abadi. Lalu yang berikutnya itu aliran ini melihat bahwa dalam berbagai kehidupan manusia, aliran ini melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern itu telah menimbulkan banyak krisis dalam berbagai kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua krisis ini, si perennialisme itu mengajukan atau memberikan pendapatnya itu untuk restorative road to culture. Nah, aliran ini yang terakhir yaitu rekonstruksionisme. Dalam aliran rekonstruksionisme beranggapan bahwa usaha melakukan restorasi kehidupan manusia itu perlu didukung oleh kesepakatan semua orang tentang tujuan utamanya, yaitu mengatur kehidupan umat manusia dalam pelatatanan yang baru. Nah, kita masuk di bab ketiga, yaitu penutup. Nah, di dalam penutup ini terdapat kesimpulan. Dari kesimpulannya sudah saya jelaskan dari awal. Dalam perspektif filsafat aliran filsafat pendidikan Islam ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Dari 3 aliran filsafat pendidikan Islam ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Antara pendapat aliran yang 1, 2, dan 3 ini memiliki pendapat berbeda. Nah, aliran pertama itu adalah aliran religius konservatif, yang mana mereka memaknai dengan pengertian yang sempit. Jadi si aliran religius ini memaknai ilmu dengan pengertian yang sempit, yang hanya mencakup ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan. Jadi ilmu-ilmu selain keagamaan itu tidak dipelajari seperti itu. Lalu aliran religius rasional. Nah, aliran religius rasional pun mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap keagamaan, tetapi tidak sekuat aliran pertama, tidak sekuat aliran religius konservatif. Aliran ini, religius konservatif ini memiliki kesan bahwa terma ilmu dalam Al-Quran dan hadis itu menyempit, sedangkan justru aliran religius rasional memiliki cakupan yang luas. Mereka lebih luas dalam merumuskan ilmu pengetahuan dan indera adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan aliran yang ketiga, aliran pragmatik instrumental,
Dan dalam hal ini aliran ini yang tokoh utamanya itu Ibnu Khaldun, menurutnya pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi. Keduanya harus memberikan keuntungan. Jadi di dalam aliran pragmatis instrumental menurut Ibnu Khaldun ini antara duniawi dan ukhrawi itu seimbang. Dua-duanya itu dipelajari karena keduanya itu harus memberikan keuntungan. Jadi duniawi itu untung, ukhrawinya juga untung, seperti itu. Nah, aliran pendidikan barat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu progresivisme, yang kedua esensialisme, lalu perennialisme, dan yang terakhir rekonstruksionisme. Aliran progresivisme ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Jadi menurut aliran progresivisme sekarang mungkin benar, tapi belum tentu nih yang masa yang akan datang ini tuh benar kayak gitu. Bisa jadi ini salah seperti itu. Lalu aliran esensialisme itu mempunyai tinjauan mengenai pendidikan yang berbeda, yaitu pendidikan haruslah bersandingkan pada nilai-nilai yang dapat mendatangkan stabilitas agar dapat terpenuhi maksud tersebut. Nilai-nilai itu perlu dipilih agar mempunyai tata yang jelas dan yang telah diuji oleh waktu. Lalu yang berikutnya yaitu aliran perennialisme. Aliran yang ketiga ini berpandangan bahwa dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan serta membahayakan, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionisme. Nah, aliran ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.